dipersembahkan oleh Ya pemirsa, kembali saya Kevin Egan hadir menyapa Anda dalam Dialog 4 Pilar MPR RI, dan pada episode kali ini kami akan membahas mengenai topik etika pejabat publik. Dan pemirsa, inilah Dialog 4 Pilar MPR RI selengkapnya. Berbicara mengenai etika politik dan pemerintahan tidak dapat dipisahkan dengan etika pejabat publik sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Saat ini masyarakat banyak mendengar kabar mengenai pejabat yang tersandung kasus hukum. Lantas sejauh mana kode etik jabatan dilaksanakan oleh para pejabat negeri ini dan apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kembali kasus itu terulang? Untuk membahasnya di studio telah hadir pimpinan fraksi P3 MPR RI, Bapak Dimyati Natakusuma. Pak Dimyati, terima kasih telah hadir bersama kami. Pak Dimyati, kalau kita cermati akhir-akhir ini kita banyak masyarakat disuguhkan dengan begitu banyak pelanggaran etika begitu ya, kalau misalnya kita ingin menyebutkannya. Kalau menurut Anda masyarakat juga menuntut bahwa sebetulnya orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran etika itu mau mengundurkan diri gitu. Ada perasaan itu begitu yang muncul, rasa malu begitu ya yang ingin disampaikan. Tapi kemudian itu tidak terjadi. Nah, kalau menurut Anda apa yang kemudian harus dicermati dalam pelanggaran kode etik pejabat publik kita ini? Ya, kode etik pejabat publik ini, etika ini, code of ethics, code of conduct itu adalah moral sebetulnya. Moral itu ada yang moralnya kesalahannya kecil, sedang, dan besar. Nah, itu ada 3 kategori tersebut. Memang harus diawasi, harus ada pelaksanaan itu, karena di dalam ranah hukum tidak terlalu luas, hanya kepada perdata, pidana, dan administrasi, tapi terhadap moral ini kurang sekali. Nah, oleh sebab itu di lembaga-lembaga pemerintah itu ada lembaga pengawas itu. Yang seperti di DPR ada Mahkamah Kehormatan Dewan, ya, seperti di KPU ada DKPP, yaitu banyak orang-orang tertentu melakukan pelanggaran yang kadang-kadang tidak kasat mata gitu. Ini yang harus ditanamkan, sehingga kalau menempatkan seseorang harus mundur dan tidak, itu ya tergantung dari tingkat kesalahannya. Kadang-kadang kan tidak tahu malu. Nah, ini yang jadi problem. Maka harus ada majelis kode etik itu, atau majelis code of conduct itu betul-betul memutuskan apakah yang bersangkutan salah besar, sedang, atau ringan. Baik, tapi Pak Dimyati, banyaknya lembaga-lembaga kemudian yang untuk mengawasi untuk pelanggaran kode etik ini seperti kayak Mahkamah Kehormatan Dewan itu, kemudian keputusannya ini tidak mengikat begitu, hanya mengeluarkan semacam rekomendasi begitu, dan kemudian ini seperti tidak membuat efek jera begitu ya kepada pejabat publik yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Ya, memang kemudian kebanyakan esprit de corps ya, membela korupnya gitu. Tapi lama-kelamaan juga akan dengan sendirinya Majelis Kehormatan Kode Etik itu otonom, seperti DKPP kan otonom, tidak membela KPU ya, atau Bawaslu yang nakal, betul-betul dipecat. Dan banyak kejadian, seperti salah satu contoh di Kalimantan Tengah kemarin Pak Jimli memutuskan kena sanksi, yaitu KPU dan Bawaslunya, karena sudah tahu palsu masih dipaksa untuk disahkan karena ada permainan-permainan tadi. Dan juga banyak sekali yang dilakukan oleh pejabat-pejabat di tingkat menteri misalnya. Banyak seperti itu, dan kalau itu dibiarkan, maka dengan sendirinya moral, kalau sudah moralnya rusak, bagaimana? Ya, moral itu kan lebih banyak kepada attitude. Tapi memang harusnya seperti itu, Pak ya. Jadi lembaga itu punya keputusan yang mengikat dan memaksa begitu. Seharusnya begitu ya. Ya, memang di dalam kalau di MKD, Majelis Kehormatan Dewan, tatibnya begitu. Kalau sudah MKD memutuskan berhenti, ya berhenti. Oke, baik. Kalau berkaitan dengan pemilu, Pak, ini kan juga banyak sekali laporan-laporan yang masuk ke DKPP ini terkait dengan pelanggaran kode etik. Apakah kemudian kita bisa menyimpulkan dengan begitu banyak laporan yang masuk ke DKPP bahwa pejabat publik kita jangan-jangan tidak beretika semua nih, Pak Dimyati? Ya, sebetulnya masih banyak yang beretika, tapi kadang-kadang orang yang mengambil posisi
jabatan-jabatan strategis karena tidak di fit and proper dan juga tidak diseleksi secara matang, lebih banyak kepada like and dislike. Inilah jadi problem, tidak sesuai dengan kemampuannya, tidak sesuai dengan keahliannya. Kadang pejabat mudah sekali menyalahgunakan wewenang, abuse of power tadi. Dan saya sih melihat yang ada masih di Indonesia ini masih jauh ya menerapkan good governance dan clean government tadi. Sehingga apa yang terjadi, tata kelola pemerintahan seperti pemilu ya sudah, ini dianggapnya panen. Apa panen itu ya, pesta demokrasi yang seolah-olah bisa menghasilkan uang atau menghasilkan sesuatu ya dengan mudah dari calon-calon, dari peserta-peserta atau dari partai politik. Jadi manfaatkan dengan cara-cara yang tidak bermoral. Nah ini sebetulnya bagian daripada kode etik tadi. Tadi saya sudah sampaikan ada beberapa daerah memutuskan seperti itu. Akhirnya ada lembaga-lembaga hukum melalui Petun dan melalui Mahkamah Agung. Tapi kita bersyukur sekarang masih punya Mahkamah Agung yang betul-betul melaksanakan tugasnya dan sebagai penjaga gitu. Dengan MK itu penjaga konstitusi, Mahkamah Agung penjaga keadilan, betul-betul masih bagus, belum tercoreng gitu oleh hal-hal. Pak Dimyati, kalau misalnya kita bicara mengenai pengunduran diri, sebetulnya momen yang paling tepat seorang pejabat publik melakukan pengunduran diri dari jabatannya ini, momennya itu kapan? Apakah pada saat dia sudah diduga melakukan itu, atau pada saat awal-awal, pada saat masa penyidikan, atau pada saat setelah keluar keputusan dari lembaga yang kemudian bertugas untuk menjaga kode etik itu, Pak? Kalau menurut Anda kapan sebetulnya? Jadi kalau kita lihat Indonesia ini masih belajar, learning by doing, demokrasi yang ada. Masih belajar bagaimana menyempurnakan sistem yang ada. Penegak hukum, petugas, penjaga dan para pejabat level presiden, wapres, menteri, termasuk DPR dan pejabat-pejabat lainnya masih terus bagaimana learning by doing menuju yang sempurna. Tapi tadi masih ada juga kriminalisasi, masih juga ada black campaign, masih ada juga cara-cara adalah merusak daripada jati diri orang tersebut. Nah ini yang kalau kita lihat, apa merusak itu karakter assassination. Kalau kita lihat yang ada seperti ini, kalau orang tiba-tiba suruh mengundurkan diri, mudah sekali di Indonesia ini. Orang gampang kita suruh 10 orang demo, ngadukan, dan orang itu suruh mundur. Nah ini yang masih belajar. Kalau di negara lain masih orang sudah punya tingkat malu, sudah punya orang-orangnya juga tidak mudah terprovokasi karena mapan hidupnya. Karena memang sudah by system yang ada. Sehingga kalau ada orang melakukan kriminalisasi ketahuan. Nah kalau di kita masih belum ketahuan orang kriminalisasi atau melakukan karakter assassination atau black campaign atau negatif campaign dan lain sebagainya. Masih belum terlihat. Maka oleh sebab itu kalau tiba-tiba orang itu mengundurkan diri, orang itu sudah dicap bersalah. Nah ini seperti kasus Setia Novanto gitu ya, kalau kita lihat. Nah ini kan masih lihat apakah ini kriminalisasi, apakah ini karakter assassination atau memang real yang bersangkutan bermain begitu. Nah ini tinggal nanti ada dua pendapat, tinggal dibuktikan. Kecuali sudah ngaku begitu. Nah ini kan yang enak sih yang menyerang, gitu. Yang diserang ini yang bertahan. Bagaimana membuktikan dia nyerang balik salah. Gitu. Nah ini problem. Maka di kita ini penegak hukum pun ada oknum-oknum yang melakukan kriminalisasi. Ada juga seperti pemerintah melegalisasi orang yang tahu tidak sah dia sahkan begitu. Akhirnya terjadilah DPD et impera pecah belah. Jadi kalau ada pejabat pemerintah melakukan pemecah belah, ada partai politik dipecah belah, ada organisasi masyarakat dipecah belah. Yang diberikan pengesahan yang tidak sah supaya sebagai jadi kenil antek zaman Belanda dulu adalah kenil begitu. Nah ini jadi masalah, problem. Maka terjadilah gesek-gesekan. Itu disenangi karena unsur dari pemerintahnya itu dari partai politik misalnya, sehingga partai politiknya dia merasa nanti ke depan besar, apalagi menghadapi pilkada,
menghadapi pemilu, sedangkan partai yang itu biar hancur. Apalagi kalau misalnya beda kepercayaan, dia Muslim, ini Kristen, atau ini Kristen, ini Buddha, ini Hindu. Kalau itu udah saling menghancurkan ke situ, sudah sara. Problem di kita ini karena tadi 4 pilar belum betul-betul masuk ke dalam hati. Baik, Pak Dimyati, kita lanjutkan lagi dulu kita di segmen selanjutnya. Kita jeda dulu. Pemirsa, Dialog 4 Pilar MPR akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Ya pemirsa, kembali saya Kevin Egan hadir menyapa Anda dalam Dialog 4 Pilar MPR RI, dan pada episode kali ini kami akan membahas mengenai topik etika pejabat publik. Dan pemirsa, inilah Dialog 4 Pilar MPR RI selengkapnya. Berbicara mengenai etika politik dan pemerintahan tidak dapat dipisahkan dengan etika pejabat publik sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Saat ini masyarakat banyak mendengar kabar mengenai pejabat yang tersandung kasus hukum. Lantas sejauh mana kode etik jabatan dilaksanakan oleh para pejabat negeri ini dan apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kembali kasus itu terulang? Untuk membahasnya di studio telah hadir pimpinan fraksi P3 MPR RI, Bapak Dimyati Natakusuma. Pak Dimyati, terima kasih telah hadir bersama kami. Pak Dimyati, kalau kita cermati akhir-akhir ini kita banyak masyarakat disuguhkan dengan begitu banyak pelanggaran etika begitu ya, kalau misalnya kita ingin menyebutkannya. Kalau menurut Anda masyarakat juga menuntut bahwa sebetulnya orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran etika itu mau mengundurkan diri gitu. Ada perasaan itu begitu yang muncul, rasa malu begitu ya yang ingin disampaikan. Tapi kemudian itu tidak terjadi. Nah, kalau menurut Anda apa yang kemudian harus dicermati dalam pelanggaran kode etik pejabat publik kita ini? Ya, kode etik pejabat publik ini, etika ini, code of ethics, code of conduct itu adalah moral sebetulnya. Moral itu ada yang moralnya kesalahannya kecil, sedang, dan besar. Nah, itu ada 3 kategori tersebut. Memang harus diawasi, harus ada pelaksanaan itu, karena di dalam ranah hukum tidak terlalu luas, hanya kepada perdata, pidana, dan administrasi, tapi terhadap moral ini kurang sekali. Nah, oleh sebab itu di lembaga-lembaga pemerintah itu ada lembaga pengawas itu. Yang seperti di DPR ada Mahkamah Kehormatan Dewan, ya, seperti di KPU ada DKPP, yaitu banyak orang-orang tertentu melakukan pelanggaran yang kadang-kadang tidak kasat mata gitu. Ini yang harus ditanamkan, sehingga kalau menempatkan seseorang harus mundur dan tidak, itu ya tergantung dari tingkat kesalahannya. Kadang-kadang kan tidak tahu malu. Nah, ini yang jadi problem. Maka harus ada majelis kode etik itu atau majelis code of conduct itu betul-betul memutuskan apakah yang bersangkutan salah besar, sedang, atau ringan. Baik, tapi Pak Dimyati, banyaknya lembaga-lembaga kemudian yang untuk mengawasi untuk pelanggaran kode etik ini seperti kayak Mahkamah Kehormatan Dewan itu kemudian keputusannya ini tidak mengikat begitu, hanya mengeluarkan semacam rekomendasi begitu, dan kemudian ini seperti tidak membuat efek jera begitu ya kepada pejabat publik yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Iya, memang kemudian kebanyakan esprit de corps ya, membela korupnya gitu. Tapi lama-kelamaan juga akan dengan sendirinya